Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok 7 untuk melakukan presentasi hari ini. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Nikomang Sutrisnawati, dan teman saya, Niputu Malia Dewi, Nimade Aryaningsih, dan Nimade Ayu Meriani. Materi yang kami bawakan hari ini yaitu permasalahan dalam perkembangan UMKM dengan subpokok bahasan yang pertama, sifat permasalahan UMKM, yang kedua, macam permasalahan UMKM, yang ketiga, bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UMKM, dan yang keempat yaitu pengembangan sentra UMKM. Materi yang pertama yaitu sifat permasalahan UMKM. Perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda, tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antara wilayah atau lokasi, antar sentral, antar sektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, SDM dengan kualitas yang baik, informasi khususnya mengenai pasar, dan kesulitan dalam pemasaran. Dengan perkataan lain, masalah-masalah yang dihadapi banyak pengusaha kecil dan menengah bersifat multidimensi. Selain itu, secara alami, ada beberapa permasalahan yang bersifat intern atau sumbernya di dalam perusahaan, sedangkan lainnya bersifat eksternal atau sumbernya di luar perusahaan atau di luar pengaruh perusahaan. Dua masalah eksternal yang pengusaha kecil dan menengah anggap paling serius adalah keterbatasan akses ke bank dan distorsi pasar atau output maupun input yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah yang tidak kondusif, yang sengaja maupun tidak sengaja lebih menguntungkan pengusahaan besar, termasuk investor asing. Materi kedua yaitu macam permasalahan UMKM. Dari sekian banyak permasalahan UMKM yang terjadi di Indonesia, beberapa permasalahan di bawah ini yang paling sering terjadi. Permasalahan yang pertama yaitu minimnya modal. Permasalahan UKM paling utama adalah modal usaha yang terbatas. Akibatnya, para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak. Yang kedua yaitu distribusi tidak tepat. Kurangnya channel untuk pendistribusian barang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan tidak efisien. Pengelolaan arus kas yang salah akan menimbulkan masalah pada bisnis Anda. Tidak sedikit para pelaku UMKM di Indonesia yang tidak memperhatikan pengelolaan keuangan bisnis. Hal tersebut tentunya berakibat pada pengelolaan keuangan tidak bekerja secara efisien. Yang keempat yaitu kurangnya inovasi. Banyak pelaku UMKM jalan di tempat dalam mengembangkan usahanya karena minimnya inovasi. Akhirnya, banyak usaha yang hanya bertahan selama 1-2 tahun, kemudian bangkrut karena produk dan jasa yang ditawarkan tidak kuat dan kalah bersaing. Selanjutnya, yaitu belum memaksimalkan pemasaran online. Salah satu faktor yang menyebabkan pendistribusian barang UMKM kurang meluas karena pengusaha belum melakukan pemasaran online. Mungkin beberapa pelaku UMKM sudah memasarkan produknya secara online melalui media sosial, situs marketplace, dan lainnya, akan tetapi dalam prakteknya masih kurang maksimal, sehingga hasil yang didapat pun kurang maksimal. Yang keenam, yaitu pembukuan masih manual. Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam menghitungkan omset, laba kotor, sampai dengan laba bersih karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat UMKM untuk bisa growth dan scale up bisnisnya. Yang ketujuh yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan hal yang terlihat sepele, namun pada dasarnya manajemen waktu merupakan permasalahan yang banyak dihadapi UMKM. Dan yang terakhir yaitu tidak memiliki izin. Permasalahan UMKM yang terakhir yaitu tidak adanya izin usaha resmi, sehingga menghambat laju usaha Anda.
Kepemilikan badan hukum yang jelas hanya dimiliki oleh segelintir pelaku UMKM. Mayoritas UMKM juga mengalami tantangan di bidang pengetahuan mengenai aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan sampai dengan bagaimana proses yang ditempuh dalam proses pengurusannya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, materi ketiga, kelembagaan dalam perumusan kebijakan UMKM. Dalam menentukan arah kebijakan UMKM saat ini dilakukan oleh dua kementerian. Pertama, yakni Kementerian Koperasi dan UMKM. Kedua, merupakan tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua kementerian tersebut bersinergi guna menentukan strategi arah gerak koperasi dan UMKM saat ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2/M.KU-KM-1/2008 tentang pemberdayaan Business Development Service Provider atau BDSP untuk pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah atau KUMKM, berikut adalah organisasi penyelenggara pemberdayaan KUMKM. 1. Organisasi penyelenggaraan pemberdayaan BDSP untuk pengembangan KUMKM terdiri dari A. Organisasi penyelenggaraan tingkat pemerintah pusat, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dilaksanakan oleh Deputi Menteri Negara Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha. B. Organisasi penyelenggaraan tingkat pemerintah daerah, dinas, atau badan yang membidangi koperasi dan UKM provinsi atau kabupaten atau kota. Dalam rangka koordinasi pemberdayaan BDSP dapat dibentuk 1. Kelompok kerja atau Pokja di tingkat pusat beranggotakan unsur Kementerian Negara, Koperasi dan UKM dan instansi pemerintah terkait, ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Deputi Menteri Negara Bidang Pengembangan Restrukturisasi Usaha, dan tugasnya antara lain merumuskan kebijakan pemberdayaan BDSP tingkat nasional, melakukan koordinasi pemberdayaan BDSP antara pusat dan daerah, melakukan pengembangan parameter standar bagi peningkatan kemampuan BDSP, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan BDSP, menyusun dan melaporkan pelaksanaan program pemberdayaan BDSP kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM. 2. Kelompok kerja atau Pokja di tingkat daerah beranggotakan unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan, ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur atau bupati atau wali kota dengan tugasnya antara lain merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan BDSP di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota, melakukan koordinasi pemberdayaan BDSP antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi, mendorong perguruan tinggi berperan antara lain mengembangkan inovasi, perluasan akses teknologi, mendorong dunia usaha berperan antara lain memfasilitasi perluasan jaringan usaha dan kemitraan, melakukan sosialisasi pembidangan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi kinerja BDSP, menyusun dan melaporkan pelaksanaan program pemberdayaan BDSP kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Yang keempat, pengembangan sentra UKM. Pemberdayaan UKM dilakukan dengan menetapkan sentra UKM sebagai titik masuk atau entry point. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran untuk memberikan layanan kepada UKM secara lebih fokus, kolektif, dan efisien karena dengan sumber daya yang terbatas mampu menjangkau kelompok UKM yang lebih luas. Pendekatan ini juga mempunyai efektivitas yang tinggi karena jelas sasarannya dan unit usaha yang ada pada sentra umumnya dicirikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang sama, baik dari sisi produksi, pemasaran, teknologi, dan lain-lain. Di samping itu, sentra-sentra UKM akan menjadi titik pertumbuhan di daerahnya, sehingga mampu mendukung upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah.
Adapun beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebagai persyaratan dasar sebuah klaster agar dapat berkembang secara sehat. Yang pertama, dalam setiap sentra yang akan ditumbuhkan sebagai klaster harus memiliki satu usaha sejenis yang prospek pasarnya jelas. Sekurang-kurangnya terdapat 50 unit usaha kecil yang melakukan kegiatan sejenis. Yang kedua, omset dari kebutuhan unit usaha dalam klaster paling sedikit Rp 500 juta per bulan. Angka ini akan memungkinkan timbulnya pasar jasa pengembangan yang dapat tumbuh secara sehat, industri pendukung yang terdorong masuk, dan pengembangan outlet yang layak. Dari segi finansial, dengan total transaksi semacam itu akan menjamin tumbuhnya jasa perkreditan koperasi yang layak. 3. Telah terjadi sentuhan teknologi yang memungkinkan tercapainya peningkatan produktivitas, karena masalah pokok usaha kecil di bidang pertanian adalah produktivitas atau tenaga kerja hanya kurang dari 3%, produktivitas usaha besar di sektor yang sama, atau hanya 1,5% dari produktivitas usaha menengah. Yang keempat, persyaratan lain yang berkaitan dengan infrastruktur, jaringan pasar, ketersediaan lembaga keuangan, dan lain-lain merupakan syarat tambahan yang menyediakan daya tarik klaster bersangkutan melalui jaringan informasi. Adapun kriteria pemilihannya bisa didasarkan pada prospek pasar domestik ataupun ekspor, potensi kesempatan kerja yang dapat diciptakan, serta intensitas penggunaan atau pemanfaatan sumber daya lokal. Selanjutnya dilakukan klaster diagnosis untuk memetakan kelebihan dan kelemahan serta untuk merumuskan bentuk-bentuk bantuan yang tepat. Pengembangan klaster dalam konteks UKM agaknya harus berorientasi bisnis, sehingga klaster tersebut bisa mandiri, kokoh, dan mampu bersaing di pasar bebas. Strategi klaster bisnis merupakan salah satu solusi dan jawaban bagi pengembangan UKM secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Untuk tercapainya tujuan pengembangan UKM, yaitu peningkatan efisiensi dan daya saing yang berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar, maka sumber daya yang dialokasikan pada sentra meliputi dukungan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, dukungan finansial dalam bentuk modal awal dan perpadanan, dan dukungan non-finansial berupa layanan pengembangan bisnis, serta pendidikan, pelatihan, dengan berbagai dukungan yang diberikan, terutama LPB atau BDS dan lembaga keuangan mikro yang terkait dengan lembaga keuangan modern yang saling bersinergi dengan UKM di sentra, maka diharapkan dapat langsung meningkatkan dinamika bisnis mereka. Terlebih lagi secara kultural UKM di sentra tidak akan mengalami perubahan budaya karena sentra usaha mereka tetap berada di tempat semula. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.